Marista tentang pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar. Perkenalkan, nama saya Ani Marita, NPM 2140602053. Saya Syahrani Revin Mariska dengan NPM 2140602064. Saya Nur Enda Kartika 2140602043. Saya Rudi Halina 2140602014. Saya Dinawati NPM 2140602021. Saya Aziza Nasrun, NPM 2140602020. Saya Putri Aulia dengan NPM 2140602033. Perkenalkan, nama saya Arya Kosmala Noval Isani dengan NPM 2140602072. Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk suatu wilayah yang diduga terinfeksi coronavirus disease 2019 or COVID-19. PSBB diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Dengan persetujuan Menteri Kesehatan, PSBB dapat diberlakukan jika di suatu wilayah terdapat jumlah kasus atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah, serta terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Tujuan diberlakukannya PSBB ini adalah untuk mencegah kemungkinan penyebaran coronavirus disease 2019 or COVID-19. Pembatasan kegiatan harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidik, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk serta pemenuhan dasar penduduk. Maka dari itu, ruang lingkup dari kegiatan ini adalah 1. Peliburan sekolah dan tempat kerja. 2. Pembatasan kegiatan keagamaan. 3. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. 4. Pembatasan kegiatan sosial budaya. 5. Pembatasan moda transportasi. 6. Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Dan kami akan memastikan bahwa pemerintah melakukan segala sesuatu yang bisa kita perbuat untuk memastikan agar kedepannya perlindungan bagi tenaga kerja kesehatan ini bisa lebih baik lagi. Peraturan-peraturan pemerintah terkait dengan pembatasan sosial berskala besar adalah yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 ditetapkan pada 31 Maret 2020. Pemerintah daerah atau Pemda dapat melakukan pembatasan sosial berskala besar untuk satu provinsi atau kabupaten kota tertentu. Yang kedua, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 ditetapkan pada 3 April 2020. Yang terakhir, pada 7 April 2020, Menkes menyetujui PSBB untuk diterapkan di DKI Jakarta. PSBB dilakukan selama 14 hari. Ojek online dilarang membawa penumpang, jadwal KRL dievaluasi ulang dan dikurangi. Dalam keadaan saat ini, suatu bangsa dituntut untuk menunjukkan nilai-nilai terbaik dari ideologi kebangsaan untuk dapat mengatasi tantangan pandemi COVID-19. Keadaan ini mengandung semua nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam Pancasila, yaitu efektivitas pemerintahan yang terpadu dengan kepercayaan dan kepatuhan rakyat terhadap semua ketentuan yang diterbitkan pemerintah, serta kesadaran pada masyarakat untuk menghubungkan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat, yakni dengan menjauhi sikap egosentris yang hanya memikirkan diri sendiri. Hal tersebut dapat diimplementasikan dengan keputusan tetap berada di rumah, tidak bepergian, dan menghindari kerumunan. Nilai-nilai lainnya yang merupakan cerminan dalam kearifan lokal yang terkandung dalam Pancasila adalah gotong royong atau kebersamaan,
pada gilirannya nanti, perwujudan dari nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal bukan saja menunjukkan keberhasilan melaksanakan gotong royong, tetapi juga dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, mewujudkan ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah upaya untuk mendayagunakan seluruh potensi dan aset bangsa guna mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Proses menanggulangi pandemi COVID-19 yang tidak mudah membuat pemerintah memberlakukan kebijakan-kebijakan seperti pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, isolasi lokal, larangan bepergian, serta pemberian bantuan pada masyarakat yang mengandalkan penghasilan harian. Namun, semua upaya pemerintah berarti banyak jika tidak mendapat dukungan dari semua pihak. Menurut Agus, pada akhirnya berhasil atau tidaknya mengatasi pandemi COVID-19 akan sangat tergantung dari usaha perseorangan membangun daya tahan tubuh yang pada hakikatnya merupakan ketahanan perseorangan sebagai titik awal membangun ketahanan nasional. Hidup sebagai warga negara Indonesia tentunya harus selalu menanamkan Pancasila dalam setiap kegiatan kita. Tidak terkecuali dalam masa pandemi, dari masing-masing sila Pancasila bisa kita terapkan dalam berkegiatan saat pandemi. Sila ke-1, melakukan cara dengan berdoa dan berserah diri kepadanya untuk keselamatan agar virus ini akan segera berakhir dari dunia. Sila kedua, setiap orang wajib memperlakukan satu sama lain dengan memperhatikan etika sehingga muncul rasa memanusiakan manusia. Sila ketiga, pandemi ini dapat dikalahkan dengan cara kita bersatu untuk melawannya. Pada saat ini mungkin cara yang dilakukan dengan menjaga jarak serta berdiam diri di rumah saja. Pada dasarnya, semua hukum dan peraturan yang dirancang dan ditetapkan oleh pemerintah itu harus mempunyai nilai-nilai dari Pancasila. Tetapi, apakah peraturan dari PSBB sudah memenuhi nilai-nilai Pancasila? Ironisnya, masih ada nilai Pancasila yang belum terpenuhi dalam pelaksanaan PSBB. Contohnya saja, masih banyak rakyat-rakyat kecil yang justru mencari rezeki dari keramaian, namun setelah diberlakukannya PSBB, mereka tidak mempunyai lagi tempat untuk mencari rezeki. Tetapi, masalah ini makin lama makin bisa diatasi oleh pemerintah dengan memberikan bantuan atau mencarikan lapangan pekerjaan baru. Di samping itu, nilai-nilai lain dari Pancasila juga sudah terkandung dalam PSBB, seperti ibadah dari rumah. Walaupun dalam keadaan pandemi, kita sebagai seorang yang beragama tidak boleh meninggalkan yang namanya ibadah. Tetapi ada beberapa pertentangan dalam aturan ini. Beberapa orang yang masih enggan untuk beribadah dari rumah sering mengadakan protes karena beribadah dari rumah dinilai akan mengurangi nilai pahala. Dalam konteks ini yaitu mereka yang beragama Muslim. Padahal Rasulullah sendiri juga sudah menganjurkan untuk sholat dari rumah jika keadaan tidak memungkinkan untuk keluar, apalagi jika sedang ada pandemi. Intinya, kita sebagai masyarakat yang berpancasila, masyarakat yang selalu menanamkan Pancasila dalam hati, hendaknya selalu bertindak dengan Pancasila dan tidak boleh mengutamakan ego kita sendiri dan membahayakan orang lain.